Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suciani. Saya mahasiswi Prodi Filsafat Industri Negeri Pukuturan Singaraja. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ajaran dalam agama Buddha. Nah, pada kali ini saya berada di Kementerian Agama akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Wayan Budian. Om Swastiastu, salam nama budaya. Baik, pada hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Wayan Budiana selaku staf pelaksana penanggalan agama Buddha di Kementerian Agama di Singaraja. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai ajaran dalam agama Buddha. Yang pertama, saya ingin bertanya mengenai apakah dalam agama Buddha ada surga dan neraka seperti dalam agama lain? Ya, terima kasih adik ya. Pada kesempatan ini saya jelaskan dalam pandangan agama Buddha tentang surga dan neraka ini kan masuk dalam kajian teologi. Ada surga dan neraka, kemudian ada punishment reward, tentang hukuman dan ganjaran ketika manusia telah meninggal. Dalam pandangan agama Buddha, tadi saya sudah sempat jelaskan dengan temannya juga, surga dan neraka itu ada dalam keyakinan ajaran Buddha itu sendiri. Surga menurut pandangan agama Buddha itu ada 6 jenis, ada 6 tingkat. Ada 6 tingkat alam dewa. Kemudian neraka ada banyak. Kalau neraka itu dikaitkan dengan sebagai alam yang menderita, tempat orang-orang menerima hukuman dari karma buruknya, perbuatan buruknya selama dia hidup sebagai manusia. Dalam pandangan agama Buddha tidak hanya neraka, ada juga alam menderita sebagai neraka atau kerajaan. Kemudian ada alam setan, kemudian ada alam raksasa asura. Nah, ada 4 alam menderita. Inilah alam-alam yang diakibatkan oleh perbuatan buruk dari orang itu sendiri ketika dia hidup. Ketika dia hidup, baik dia sebagai manusia atau sebagai apapun, ketika dia melakukan banyak karma buruk yang memang akumulasi dari karma buruknya itu mendorong dia untuk dapat lahir di alam yang menderita dari salah satu dari 4 jenis. Kemudian alam surga juga demikian. Kalau yang menderita ada 4. Alam surganya di pandangan dalam agama Buddha itu ada 6. Banyak, bukan cuma 1. Mungkin dalam teologi secara umum yang sudah diketahui oleh masyarakat umum, ada surga dan neraka, satu-satu aja kan. Surga itu 1, neraka 1. Surga sifatnya kekal, neraka juga sifatnya kekal. Neraka itu sebagai akibat dari hukuman perbuatan buruk selama di dunia, itu nanti diterima secara kekal di neraka, tidak ada perubahan sampai akhir zaman dan sampai masa yang tidak diketahui. Surga juga demikian, merupakan hadiah atau ganjaran bagi orang-orang yang telah berbuat baik, berbuat mulia selama hidup sebagai manusia, terlahir di surga dalam masa yang juga tidak terkatakan, tidak kekal abadi. Dalam pandangan agama Buddha tidak demikian. Surga, neraka, alam menderita itu semua ada batasannya. Semua berkondisi. Semua bisa seperti manusia, bisa lahir, bisa mati juga. Surganya tidak kekal, tidak abadi. Cuma bedanya, secara umum teologi umum memandang surga ada 1, dalam agama Buddha ada 6. Secara umum teologi berpandangan surga dan neraka itu kekal abadi, dalam pandangan agama Buddha tidak kekal abadi. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa hancur. Dewa pun bisa. Cuma dalam pandangan agama Buddha, umur antara manusia dengan dewa, dengan para dewa yang lahir di alam dewa, dewa tingkat yang paling rendah saja. Kalau mungkin ada pernah nonton film-film Mandarin, ada 4 raja dewa atau 4 kaisar langit, itu istilahnya di film Mandarin. Ya, 4 kaisar langit itu yang paling rendah saja itu hitungannya adalah tahun surgawi. 1 hari di alam surga sama dengan 100 tahun di alam manusia. Beda umurnya. Di sana umurnya bisa sampai ribuan tahun surgawi. Dikali dengan umur manusia jadi berapa tahun? Maka dia umurnya menjadi sangat panjang. Biasa dikata abadi. Padahal dalam pandangan agama Buddha ya,
makhluk dewanya bisa mati. Apapun tingkatannya, dari yang terendah sampai yang tertinggi, mengalami perubahan, bisa mati. Tetap mengalami perubahan. Matian tetap ada. Begitu juga dengan di neraka. Kalau dia karma buruknya sudah habis, dia bisa terlahir kembali sesuai dengan karma selanjutnya. Apakah dia ke alam manusia atau kemana, atau di alam derita yang lain. Mungkin tadinya di neraka, karma beratnya yang menyebabkan dia di neraka sudah habis, dia bisa lahir di alam tumpang. Ya. Berarti surga dan neraka ini ada di Dalam pandangan Buddha. Yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana kita bisa tahu jalan menuju ke surga itu, apa yang menjadi patokan bahwa jalan yang kita lewati itu benar. Benar. Dalam pandangan Buddha begini, kalau mau terlahir di alam surga itu tidak susah-susah amat. Tidak susah. Cukup menjadi orang yang bersusila. Itu jalan. Cukup jadi orang yang bersusila. Susilanya apa? Sebagai umat awam, orang biasa, berumah tangga, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai rumah tangga, cukup jalankan 5 sila saja, 5 aturan moral saja. Cukup 5. Yang disebut sebagai Pancasila, bukan Pancasila negara ya, tapi Pancasilanya Buddhis. Yang pertama adalah tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak menyiksa makhluk lain, apapun itu, entah itu binatang apalagi manusia. Tidak menyiksa, tidak menyakiti, tidak membunuh makhluk hidup apapun. Kemudian yang kedua adalah tidak mencuri, tidak mengambil barang orang lain dalam bentuk dan cara apapun, termasuk korupsi segala macamnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak berbuat asusila. Nah, asusila ini adalah termasuk seks pranikah, seks yang tidak benar, selingkuh apa segala macam, punya gundik apa segala macam gitu, perbuatan yang tidak benar, ya, seks yang tidak benar secara hukum agama dan negara. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menghindari perkataan yang tidak benar. Perkataan yang tidak benar ini terutamanya adalah berbohong. Tetapi perkataan tidak benar itu menurut pandangan ajaran Buddha ada 4 macam, bukan hanya bohong, tapi ada fitnah, ada omong kosong, membuat gosip, kemudian ada yang namanya berkata kasar. Ya. Hindari 4 ini melalui ucapan. Kemudian yang kelima adalah jangan mabuk-mabukan menggunakan barang terlarang, barang adat yang menimbulkan ketergantungan. Karena ini dapat merupakan kesadaran. Nah, cukup melaksanakan 5 sila ini saja, 5 kemoralan ini saja. Ini pegangannya. Kalau ini bisa dilaksanakan, jamin surga itu gampang. Ya, surga itu gampang. Kalau surga masalah setelah mati, kita nggak tahu. Dalam artian yang sudah masuk surga nggak pernah lapor, ya kan? Masuk surga apa enggak? Yang sudah masuk sana nggak pernah lapor. Tetapi kita bisa berkeyakinan ada indikator. Oh, orang ini hidupnya mulia, hidupnya luhur, hidupnya baik. Kita punya keyakinan dia bisa lahir di surga. Begitu juga dengan orang yang bisa lahir di neraka atau di alam menderita. Kita lihat hidupnya kualitasnya gimana, mulia atau tidak, jahat atau tidak, kan gitu. Nah itu cukup 5 itu saja modalnya untuk ke surga. Yang ketiga, saya mau menanyakan, kalau kita berbuat baik tapi masih berdasarkan pamrih, apakah itu juga akan ada karma baiknya? Ya, namanya karma baik, ya namanya karma itu kan dasarnya kehendak, didasari oleh kehendak. Dalam pandangan Buddha yang disebut karma itu adalah setiap tindakan, ucapan, dan pikiran yang disertai dengan kehendak. Ketika ada niat, ketika itu karma terjadi. Namun masalah ada pamrih atau tidak itu adalah bicara kualitas. Kualitas dari karma baik itu sendiri. Kan ada kualitas yang bagus, kualitas tidak tertandingi, kualitas mulia, ada yang kualitas sedang, ada yang kualitas rendah. Kalau yang kualitas rendah itu mungkin salah satunya itu membantu tapi pamrih, membantu teman tapi pamrih, membantu saudara tapi pamrih, mengharapkan imbalan, mengharapkan balas jasa. Tetap perbuatan baik, yang baik itu tetap baik, cuma kan kualitasnya beda. Sama dengan emas, ada kualitas emas ya 24 karat,
sehat, ada yang 22, ada 20, ada 18, ada yang bahkan tiruan. Kan gitu. Bukan berarti itu bukan emas, tetap emas, cuma kadarnya beda-beda. Perbuatan baik juga gitu, bergantung dari niatnya. Semakin tulus Anda, semakin baik kualitas perbuatan baiknya. Semakin pamrih Anda, semakin berkualitas perbuatan. Tetap baik, tapi tetap baik. Iya, cuma kualitasnya beda, bergantung dari kadar niat. Yang terakhir Pak, bagaimana sebutan Tuhan dalam agama Buddha? Nah, misalnya kan dalam agama Hindu Tuhan disebut dengan Buddha Sang Hyang Widi Wasa. Nah, ya, kalau di Hindu Sang Hyang Widi Wasa kan, Sang Hyang Orang Kawi kan dengan sebutan macam-macam. Yang Muslim, Allah, Katolik, Kristen, Allah kan gitu. Kalau di Konghucu sebutnya Tien atau Tiang. Kalau di Buddha sebutnya apa? Nah, ini dia. Ini jadi masalah ini. Karena saya ngubek kitab suci, cari satu kata yang merupakan sebutan sebagai Tuhan, nggak ada. Kata yang identik loh ya, yang identik kata itu adalah identitas sebutan untuk Tuhan, nggak ada. Terus kenapa tidak ada dalam agama Buddha disebutkan sebutan Tuhan itu dalam kitab suci Tripitaka loh ya? Tetapi kemudian berkembang ke Indonesia pada zaman Mataram kuno, zamannya Borobudur itu dibangun, ada satu sastra, kitab sastra, bukan kitab agama, kitab sastra yang namanya Sanghyang Kamahayanikan. Itu adalah kitab sastra agama Buddha Mahayana yang berkembang pada masa Mataram kuno. Itu ada disebut sebagai Sanghyang Adi Buddha. Maka semenjak itu ini digunakan sebagai nama penyebut dari ketuhanan dalam agama Buddha. Meskipun dalam agama Buddha konsep ketuhanannya tidak sama sekali dengan konsep agama yang lain. Berbeda luar biasa. Ya, kalau dalam konsep umum, teologi umum, Tuhan adalah pencipta alam dan segala isinya. Dalam agama Buddha tidak ada Tuhan pencipta dan segala isinya. Karena dalam pandangan agama Buddha tidak diketahui dari kapan awalnya, bagaimana awalnya, dan kapan berakhir. Tidak diketahui, tidak disebutkan. Dan lagi pula tidak ada gunanya. Tahu Tuhan nggak ngaruh juga, nggak tahu Tuhan nggak ngaruh juga. Ketika kita tidak bisa merubah karakter. Karena yang menentukan kan karena perbuatan kita sendiri. Tahu Tuhan, yakin ada Tuhan, iya yakin, tapi tidak malih. Buat apa? Ngaruh? Enggak ngaruh. Disebut 1000 kali pun sehari juga enggak ngaruh. Ya kan? Cuma dalam kitab Sanghyang Kamahayanikan itu untuk di Indonesia, konsep agama di Indonesia, karena harus punya sebutan Tuhan dalam agama Buddha, dalam agama di Indonesia. Untuk umat beragama di Indonesia punya sebutan Tuhannya masing-masing. Jadi tiap umat beragama itu nyembah Tuhannya. Karena konsep di Indonesia. Di luar Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Burma, Laos, Kamboja yang beragama Buddha mayoritas termasuk Tiongkok. Gak ada tuh dalam kitab-kitab sucinya, dalam buku-buku Buddha itu menyebutkan Tuhan, gak ada. Suruh muja Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan, percaya Tuhan, enggak. Enggak ngaruh. Itu pandangan Buddhis. Ya. Itu sebutannya untuk di Indonesia Sanghyang Adi Buddha atau disebut Adi Buddha saja. Maka dalam penyumpahan bagi seorang pegawai PNS seperti saya ketika bersumpah atas nama Sanghyang Adi Buddha, atas nama Allah, atas nama ide Sanghyang Widi Wasa, kan itu menyebut nama Tuhannya. Karena konsepnya begini ya, yang perlu dipahami. Kenapa tidak diberi nama? Karena tidak diketahui apa itu bentuknya. Yang punya nama, yang punya bentuk, dan punya sifat. Sedangkan Tuhan tidak punya bentuk, tidak punya sifat. Sifatmu adalah mutlak, tidak bisa terkatakan. Acintea, ya kan? Bagaimana yang acintea kita bisa kasih nama? Kan kebangetan. Sedikit dalam tanda kutip kurang ajar. Nah kalau adik, karena masih single kan? Masih single kan? Sudah merancang nama untuk anak? Belum. Kan belum ada bentuk.
dengan siapa saya menikah, kapan saya menikah, kapan saya hamil, apa hamil atau tidak, nggak tahu. Kok belum ada dikasih nama? Itu dalam pandangan Buddhis. Kalau ini dikonfrontasi dengan orang lain, wow ini ateis. Ateis tidak dalam pandangan Buddha ya, dalam pandangan Buddha. Ateis tidak menyebabkan orang menjadi baik atau buruk. Yang menyebabkan baik atau buruk adalah pikiran dan tindakannya. Dia mau ateis mau tidak, yang penting dia perilakunya baik secara sosial, baik secara hukum, tidak melanggar hukum, baik secara kemanusiaan, maka dia baik. Nggak usah percaya Tuhan, baik atau baik. Kalau kamu kesulitan Tuhan, saya nggak pernah percaya Tuhan, saya tidak pernah menyembah Tuhan, saya tidak pernah memuja Tuhan. Apakah kemudian pemberian saya ini menjadi buruk? Karena saya ateis? Tidak kan? Selesai. Sebenarnya sesimpel itu masalah tentang konsep ketuhanan. Maka dalam agama Buddha tidak diajarkan tentang konsep ketuhanan karena nggak ngaruh. Sudah tahu, percaya, menyembah, nggak memberi pengaruh apa-apa. Yang bisa memberikan pengaruh adalah karakter kita sendiri, perbuatan pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa mengarahkan pikiran baik, bertindak baik, berbuat baik, itu yang memberi kebahagiaan bagi kita. Nyembah Tuhan, muja Tuhan nggak ngaruh. Itu pandangan agama. Demikian. Dari ya. Terima kasih